Ada tips gak sih buat si thinking ini untuk kayak menggali apa sih yang kayak pengen dia pelajari gitu ya? Thinking, baik thinking introvert, extrovert akan Selamat datang di podcast Steven Genetik Indonesia bersama dengan aku Nadia yang kali ini akan berbincang seputar konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu teman diskusi aku yang kali ini adalah Solver Hari Sanusi. Selamat datang Solver di podcast kali ini. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Oke, di episode kali ini Solver kita akan bahas seputar profesi pilihan gitu ya, rekomendasi dari konsep Steven untuk mesin kecerdasan thinking. Nah, buat teman-teman yang bermesin kecerdasan thinking, simak podcast kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini tentang profesi, rekomendasi profesi untuk teman-teman yang bermesin kecerdasan thinking. Nah, ngomongin tuh soal thinking nih, thinking ini kan erat kaitannya dengan dia seorang yang analitis ya, solver ya, dia punya kemampuan daya logika dan nalarnya yang lebih dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lainnya. Tentunya ini mungkin erat kaitannya dengan profesi-profesi seperti peneliti, seperti itu ya. Dan mungkin profesi-profesi yang membutuhkan daya nalar dan daya logika yang tinggi. Nah, buat thinking ini, kira-kira untuk ada perbedaan nggak sih solver untuk thinking introvert dan thinking extrovert gitu ya, untuk dalam penentuan pemilihan profesi tersebut, solver? Oke. Thinking seperti yang Mbak Nadia sampaikan, orang yang kuat dengan analisa terhadap apa? Terhadap objek. Jadi orang thinking itu orang yang senang memperhatikan objek. Lalu dari objek itu dia menalar, meneliti, mempertimbangkan, lalu membangun hubungan antara satu objek dengan objek lain. Dan itu sesuatu yang mengasyikkan bagi orang thinking. Maka dia akan mengambil keputusan ketika data terkait dengan apa yang dia pikirkan itu utuh, lengkap. Sehingga dia menjadi orang yang pandai menalar sesuatu. Maka tentu profesi yang terkait dengan di situ ada data, di situ ada analisa, di situ ada pertimbangan, di situ ada pengendalian, maka orang thinking, baik thinking introvert, extrovert, akan menjadi orang yang lebih cepat, ya, lebih ahli di bidang itu. Maka sebagai seorang thinking memang disarankan untuk menjadi seorang yang expertise, untuk menjadi ahli dalam satu bidang objek tertentu. Dalam konteks ini. Nah, bedanya ada thinking introvert, thinking extrovert. Yang extrovert dalam konsep Steven berarti dia thinking extrovert ini dia terstimulus dengan banyak objek yang berbeda-beda dari luar ke dalam, sehingga dia senang dengan belajar banyak hal, entah itu selama di situ ada objeknya, entah itu marketing, entah itu teknik, entah itu ekonomi, apapun saja. Sehingga dia orang yang punya managerialship yang lebih baik, punya span of control yang lebih baik, sehingga cocok ketika berada di dunia profesi yang berkarir, berorganisasi. Organisatoris. Iya, organisatoris meniti dari bawah sampai ke atas. Sedangkan thinking introvert, dia berpikir secara mikroskopis. Satu objek yang menarik buat dia dalami terus-menerus, dia selami. Sehingga dia menjadi seorang yang expert di bidang itu. Itu bedanya thinking introvert dan thinking extrovert. Sehingga thinking introvert bisa jadi ada seorang yang menjadi ahli coding betul-betul, atau menjadi dokter spesialis tertentu, atau dia menjadi seorang ahli di bidang teknik sipil misalkan. Dia punya expertise yang ia geluti dan ia terus senang dengan itu, fokus satu gitu, menjadi seorang expert di satu bidang seperti itu.
Oke, nah untuk thinking sendiri nih, Solver ada tips gak sih buat si thinking ini untuk kayak menggali apa sih yang kayak pengen dia pelajari gitu ya, pengen dia pelajari. Kadang ada case yang kayak temen aku nih Solver, kayak dia tuh thinking tapi kayak tadi thinking extrovert ya, dia banyak belajar banyak hal gitu kan, dia suka belajar banyak hal. Nah cuma pada akhirnya dia kayak menjadi kebingungan gitu, kayak dia ingin fokus di mana. Nah kira-kira ada tips nggak sih, apalagi untuk thinking extrovert nih yang suka belajar banyak hal gitu? Thinking extrovert tadi dia jago pada manajerial, pada komando, span of controlnya luas, maka dia datang pada satu lingkungan yang birokratis. Yang dari kecil dia niti sampai besar, dari level staff sampai jadi direktur. Nah, cari tempat bertumbuh seperti itu. Ada seorang thinking extrovert datang kepada saya, dia lulusan P3K ya, PPPK sekarang ya, bukan ASN. Lalu dia katakan kepada saya bahwa bedanya ASN dengan PPK itu, kalau PPK itu seperti karyawan kontrak. Jadi tidak seperti ASN yang menempuh birokrasi jenjang jabatan. Karirnya. Berarti lingkungan PPK itu nggak sesuai dengan PE-nya. Oke, lalu gimana? Oh, karena dia baru fresh graduate, baru selesai kuliah, baru kerja, berarti thinking extrovertnya harus menggali sisi keilmuan. Dia kuliah S1, S2, lanjut S2, S3, nanti dia berpindah dari tempatnya sekarang ke tempat yang lebih birokratis. Yang dia bekerja di situ, dan ketika makin lama bekerja di situ, maka otomatis dia makin ahli, dan juga jabatannya makin naik, kehidupannya makin nyaman, kan seperti itu. Dalam hal misalkan kompensasi. Nah, itu contohnya case-nya seperti itu. Nah si thinking ini memang erat kaitannya dengan tahta ya, Solver ya. Tahta artinya istilahnya ini rekomendasinya itu yang tadi seperti Solver bilang, yang ada jabatannya, jenjang karirnya itu jelas gitu, sehingga itu akan memunculkan kepuasan juga bagi seorang thinking extrovert itu sendiri. Nah di sini juga jadinya perlu untuk si thinking extrovert ini perlu memetakan gitu ya, memetakan pekerjaan ataupun profesi mana sih yang sekiranya itu ada jenjang karirnya seperti itu ya, jenjang karirnya, sehingga tadi bisa lebih terpuaskan mungkin ya dari segi thinking extrovert ini, dan juga bisa mengoptimalkan potensi managerialship dia ketika dia berada di tahta ataupun kedudukan ataupun jabatan tertentu seperti itu ya, Solver ya. Nah berkaitan dengan tadi thinking sendiri gitu, sekarang kita beralih ke thinking introvert ya, Solver. Thinking introvert ini tadi berarti seorang yang kita rekomendasikan untuk bisa menjadi ekspertis di bidang tertentu. Nah, kenapa sih Solver gitu ya, si thinking introvert ini cocok gitu ya direkomendasikan sebagai ekspertis gitu? Karena belahan otak neokorteks kiri yang senang dengan objek, data, itu dikendalikan dari dalam dirinya, introvertnya. Sehingga ketika dia menyenangi sesuatu, maka dia betul-betul akan menggali sesuatu itu. Misalkan ada seorang anak saya bertemu, dia thinking introvert, dia senang banget dengan satu merek kendaraan Subaru. Thinking introvert, dia ketika usia kelas 11 SMA, dia kenal betul semua jenis kendaraan yang produsen Subaru, termasuk mesinnya, keluarannya. Dia bahkan lebih ahli dibanding dengan petugas showroom Subarunya. Dia betul-betul sangat expert di hal itu. Dan dia bercita-cita ingin entah itu jadi ikut teknik industri, entah itu teknik mesin, tapi yang jelas dia ingin kerja di pabrik Subaru. Artinya itulah thinking introvert. Dia sudah punya fashion yang mengkerucut, yang fokus, dan itu ia dalami. Ada juga thinking introvert yang lain, yang dia akhirnya setelah dia senang dengan ilmu komputer, dia ahli di bidang ilmu komputer, dia kerja di satu BUMN, dan dia katakan saya tidak akan mau ngambil ijazah saya di kampus.
Kalau Anda mau menerima saya di BUMN, saya silakan uji kompetensi saya. Itu kekuatannya orang TI. Dia sangat percaya diri bahwa dialah orang yang paling ahli di bidang komputer pada saat itu. Akhirnya diterima tanpa ijazah S1. Wow. Sampai ia dewasa, punya perusahaan IT yang besar, ijazahnya masih tetap ada di kampusnya. Dia tidak ambil. Dan orang tahu dia adalah pemilik perusahaan IT. Wah, luar biasa ya. Ya. Seorang introvert ini kalau udah nemu kesukaannya ini ya. Nah, tapi kalau untuk dari segi kayak menemukan kesukaan ini untuk thinking introvert itu mudah atau enggak sih gitu, Solver? Dalam konteks genetika karakter, orang itu akan bergerak dari dalam keluar, Mbak Nadia. Oke. Jadi orang tua nggak usah khawatir. Setiap pribadi nggak usah khawatir. Justru khawatirlah kalau Anda belum tes Stephen. Karena Anda tidak tahu sebenarnya passion Anda itu mengarah ke objektif yang mana, ke lingkungan yang mana. Oke. Itulah keunggulan konsep Stephen. Sehingga ketika Anda usia SMA, usia kuliah tes Stephen, Anda tahu, oh ini objektif lingkungan profesi yang cocok dengan saya. Tanpa perlu ada trial and error. Seperti itu. Setuju banget nih tadi apa kata Solver ya. Jadi tes Stephen ini itu benar-benar jadi jalan pintas gitu ya untuk kita bisa mengenal diri kita, mengenal potensi diri kita. Nah, buat teman-teman nih yang belum tes Stephen, segera untuk tes Stephen ya, karena tadi kita bisa lebih tahu tentang diri kita tersebut. Nah, oke, itu untuk obrolan kita hari ini seputar mesin kecerdasan thinking dan rekomendasi profesinya. Nah, buat teman-teman yang mesin kecerdasan lainnya, tunggu episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang mesin kecerdasan yang lainnya. Dan buat teman-teman semuanya yang ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar dituliskan. Nanti kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya podcast ini untuk di seluruh keluarga teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.